Hati kami berlimpah dengan rasa syukur Tuhan. Kami kembali diizinkan untuk ada di minggu pertama bulan yang baru di bulan Maret ini. Semua karena Engkau sangat maha baik bagi kami. Reputasimu tak terbantahkan, Immanuel, Allah yang selalu menyertai, Allah yang selalu menggenapi janji-janjinya. Tuhan, ini kami membuka hati kami, merendahkan diri kami untuk sepakat membawa segala ucapan syukur kekaguman kami di hadapan-Mu. Dan kami merendahkan diri kami untuk duduk sebagai seorang murid. Karena ketika hadirat-Mu Tuhan, di situ Roh-Mu akan berbicara, mengajar kami. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita yang menerangi setiap mereka yang sedang di tengah kegelapan. Firman Tuhan menjadi tongkat bagi setiap kami juga untuk mendidik kami yang sedang melenceng. Dan juga firman Tuhan menjadi pedang bermata dua yang akan memisahkan hal-hal yang mesti dipisahkan supaya kami semakin murni dan berkenan. Dan firman-Mu ada air kehidupan yang membangkitkan, menguatkan, menyegarkan, menghidupkan. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati dan percaya. Katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, shalom. Dan juga saya menyapa Anda yang secara live mengikuti lewat online karena tidak bisa hadir. Ya, shalom. Welcome home to KDCC, Kingdom Discipleship Center Church. Di bulan Februari yang lalu, gereja Tuhan di tempat ini, ya kita sudah berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan dari orang yang beriman. Salah satunya menggali kitab suci, kemudian juga saat teduh, bersyukur, memuji Tuhan. Tapi juga pada minggu yang lalu terakhir kita sudah berbicara tentang berpuasa, karena itu sebuah kebiasaan dari orang-orang beriman. Nah, di bulan Maret ini Bapak Ibu, saya ingin bertanya, berapa banyak Anda ingin jadi umat Tuhan yang selalu menyenangkan hatinya? Boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Tuhan bisa disenangkan ketika melihat imanmu bertumbuh menjadi dewasa. Oleh karena itu tema sepanjang Maret 2025 ini kita akan belajar dewasa dalam iman. Bagaimana menjadi dewasa dalam iman. Nah, saya akan jelaskan lebih dulu untuk mempersiapkan hati, pengertian, pemahaman untuk menerima kebenaran akan mengajar saudara di sepanjang bulan Maret sebelum kita masuk di topik minggu ini. Bapak Ibu, iman adalah sesuatu yang Anda miliki. Dan oleh iman itulah Anda bisa menarik hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena Ibrani 11 ayat ke-6 jelas bagian A dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang bisa berkenan, tidak mungkin orang bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan Lukas 18 dikatakan, Yesus berkata, apabila anak manusia datang, adakah ia mendapati iman? Tuhan mencari iman. Dan hari ini saya katakan, Bapak Ibu bisa menyenangkan Tuhan, memuliakannya kalau imanmu bertumbuh. Saya ulangi, imanmu bertumbuh. Banyak orang Kristen sangat memperhatikan pertumbuhan bisnisnya, pertumbuhan perkembangan anaknya, pertumbuhan karirnya. Tapi jarang yang memperhatikan fokus tentang pertumbuhan imannya, pertumbuhan iman anaknya. Ayo, ada satu ayat yang akan kita baca bersama-sama, 2 Korintus 10 ayatnya yang ke-15. Mari kita akan baca. 1, 2, 3. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila saudara, imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Saya mengajak saudara perhatikan kalimat apabila imanmu makin bertumbuh. Dalam bahasa aslinya kata bertumbuh berbicara bukan hanya meningkat, bertambah, tapi juga bertumbuh semakin dewasa, bertumbuh semakin besar.
Nah, Bapak Ibu, pertumbuhan iman Kristen kita bisa diibaratkan seperti pohon yang bertumbuh. Contoh, Indonesia, Malaysia, Filipina memiliki satu jenis pohon namanya pohon ulin. Pohon ulin ini seringkali awamnya kita dengar sebagai kayu besi. Pohon ini sangat-sangat kuat, saudara. Ya, sangat kuat. Sehingga bisa dipakai untuk menopang bangunan yang besar. Karena kenapa? Dibuat sebagai perahu. Karena pohon kayu ini tidak lapuk oleh air laut, saudara. Bahkan anti rayap, anti serangga, anti cuaca. Dia tahan, dia begitu kokoh. Sehingga harganya sangat mahal, lebih mahal dari kayu jati. Kurang lebih 35 jutaan per kubik, saudara, 1 meter kubik. Nah, Bapak Ibu, tapi kalau kita lihat gambar di belakang saya, ketika pohon ini baru usia 1 tahun, apa yang terjadi? Fungsinya tidak maksimal, kekuatannya belum seberapa, karena masih 1 tahun. Tunggu, ketika dia berkembang melampaui 15 tahun, 20 tahun, dan berubah menjadi seperti pohon di gambar ini, saudara, maka pohon ini powerful, sangat berfungsi, sangat berguna. Iman di dalam kekristenan kita pun sama. Kalau iman kita masih kanak-kanak, saudara, ya istilahnya kita tidak akan terlalu kuat menghadapi tekanan, godaan, bahkan kehidupan kita mungkin tidak maksimal untuk bisa dipakai dalam kerajaan Allah. Tapi ayo saudara, hari ini, oleh karena itu sepanjang bulan Maret ini kita mau belajar imanmu harus bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Karena ketika Anda dewasa, saya percaya Anda bisa kuat menghadapi berbagai tantangan. Dan jangan takut, yang menumbuhkan itu adalah Tuhan sendiri melalui Anda yang bekerja bersama Dia. Yang setuju, katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Baik, di dalam 25 menit ke depan atau 30 menit ke depan kita akan mendengar pesan di minggu ini. Saya akan beri judul, ya tadi saya bercerita soal menjembatani saudara, ini akan kita bahas di bulan Maret. Nah, khusus minggu ini saya akan beri judul pesan firman-Nya, dari iman kanak-kanak menjadi iman dewasa. Sekali lagi, dari iman kanak-kanak menjadi iman dewasa. Saudara yang siap dengan firman Tuhan boleh katakan amin. Oke. Yang pertama, poin pertama, seperti apakah ciri dari iman yang dewasa dan seperti apakah iman yang kanak-kanak? Kita akan mulai yang pertama. Iman yang dewasa adalah iman yang berpusat kepada Kristus, bukan kepada diri sendiri. Sekali lagi, iman yang berpusat kepada Kristus dan bukan kepada diri sendiri. Kalau imannya masih kanak-kanak, seringkali orang Kristen menjadikan iman adalah kendaraan untuk mencapai kesuksesan hidup. Kendaraan untuk mencapai keinginan hatinya. Jadi senternya, pusatnya aku. Contoh Petrus. Mari kita lihat Matius 19 ayat 27. Petrus ketika masih berproses dalam pertumbuhan imannya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Baca dengan kuat, jadi apakah yang akan kami peroleh? Perhatikan, jadi orientasi pusatnya adalah apa yang akan aku dapat. Aku sudah mengiring Tuhan, aku setia melayani, aku rajin ibadah. Sekarang aku dapat apa? Kenapa seperti ini Tuhan? Nah, itu iman kurang lebih gambaran yang masih kanak-kanak. Jadi iman yang senternya ego. Dia memperhatikan kepentingannya sendiri. Kurang bergairah kalau berurusan dengan kepentingan Tuhan. Kepentingan kerajaan Allah. Jadi iman ini biasanya jenis anak-anak itu seperti ini saudara. Selalu berbicara, aku percaya Tuhan memberkati aku. Bisnisku akan berhasil menjadi besar. Aku percaya aku diberkati disayang Tuhan. Aku akan mengganti mobil yang baru.
di tahun ini mobil yang lama sudah rusak-rusak. Aku percaya bersama Tuhan aku bisa berhasil. Aku akan naik promosi jabatanku menjadi kepala bukan ekor. Tidak salah Bapak Ibu, tapi yang penting bergeraklah. Jangan hanya ada di pusaran iman seperti kanak-kanak. Pusatnya aku, apa yang aku raih, apa yang akan aku dapatkan. Tidak salah, tapi Anda harus bertumbuh menjadi dewasa, di mana pusat iman kita adalah Kristus. Artinya seperti apa? Iman menjadi kendaraan kita untuk mencapai kehendaknya, kemauan Tuhan, panggilan Tuhan. Galatia 1 ayat 10, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Iman dewasa cirinya yang berpusat pada Kristus, memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Saudara, saya ulangi, memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Tidak egois, berani bertanya, Tuhan mau apa? Berani bertanya, Tuhan apa yang harus aku lakukan untuk senangkan Tuhan? Lihat, pusatnya berpindah dari aku menjadi Kristus. Itulah iman yang dewasa Bapak Ibu. Dan iman yang dewasa mengejar apa yang Tuhan kejar. Iman yang masih kanak-kanak mengejar apa yang dunia kejar. Tidak salah, kita harus sukses, kita harus berhasil. Tapi kalau Anda hanya ada di daerah kanak-kanak saja, itu yang menjadi masalah. Bertumbuhlah jadi dewasa supaya Tuhan dimuliakan dan disenangkan. Berpusat pada Kristus, kejarlah apa yang Tuhan kejar. Bapak Ibu, berapa banyak yang memahami? Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iman yang dewasa ada berani berkata, Christ is enough for me. Kristus cukup bagi saya. Berani berkata, Christ is my everything. Engkau segala-galanya bagi saya. Iman yang masih kanak-kanak, nggak salah kita punya ambisi, kita punya motivasi. Aku rasanya belum dapat ini nih. Aku harus capai ini. Nggak salah. Tapi yang jadi masalah kalau Anda hanya di sekitar itu. Tuhan menunggu sampai satu level Anda berkata, Christ is enough for me. Wow, Jesus, you are my everything. Yes, saudara. Seperti Paulus, Filipi 3:8. Dikatakan, baca sama-sama, 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Di level kedewasaan, Paulus berkata demikian. Yuk kita lihat Mazmur 73:25. Baca sekali lagi, 1, 2, 3. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang ku ingini di bumi. Bapak Ibu, beranjaklah yuk dari iman yang berjuang untuk meraih berkat, menjadi iman yang berani melepaskan berkatnya untuk kesenangan dan kemuliaan Tuhan. Beranjaklah menjadi iman yang berani membayar harga berapapun untuk kehendaknya. Menjadi iman yang berani kehilangan sesuatu untuk hati Tuhan. Iman yang berani berkata tidak kepada diri sendiri. Iman yang berani untuk mengalah. Asal ada unity bersama-sama jaga damai sejahtera di rumah, di lingkungan kita, ataupun mungkin di gereja. Iman yang berani kehilangan hak. Untuk apa? Kepentingan kerajaan Allah. Iman yang berani melupakan diri sendiri dan mengingat kepentingan Tuhan dan kepentingan umatnya. Iman yang berani untuk taat walaupun rasanya nggak ngerti. Ketika Anda taat, Anda akan kehilangan banyak berkatnya. Sekali lagi, Tuhan menunggu saudara imanmu berpindah dari berpusat kepada dirimu menjadi dewasa, yaitu berpusat kepada Kristus Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya diberkati saudara, ada seorang konglomerat di Afrika, ya, di daerah yang namanya Kenya.
Dia bernama Charles Murray. Nanti Anda boleh di rumah saja diklik, saudara, Anda lihat. Dia adalah seorang yang berhasil memiliki yang namanya perusahaan real estate di mana-mana, kemudian perusahaan transportasi, bahkan pertanian yang besar. Ya saudara, suatu kali hebohlah negara itu karena pria kelahiran 1949 ini, dia menjual semua bisnis dan asetnya. Kemudian dia turun ke jalanan untuk menjawab panggilan Tuhan, merangkul anak-anak di jalan, dan dia membangun sebuah pelayanan yang namanya Murray Children's Family, ya. Di mana di sana di tahun 1989 dia mulai sebuah panti asuhan. 12.000 orang anak yatim yang terlantar dididik, dibawa kepada Kristus, dan sehingga dia menjadi seorang hero, seorang pahlawan bagi Kenya. Kisahnya menginspirasi. Pertanyaannya, kok bisa dia melepaskan semuanya? Nah saudara, ternyata waktu dia kecil, di usia 6 tahun, Charles Murray ini kehilangan orang tuanya, keluarganya. Jadi dia hidup di jalanan menjadi tunawisma. Dia mencuri, dia hidup di dalam kejahatan jalanan. Dia berjuang untuk makan setiap hari. Pernah suatu kali mobilnya setelah dia namanya menjadi konglomerat, dia masuk sebuah daerah. Ketika itu banyak anak-anak jalan minta dia uang, saudara. Tapi dia nggak kasih. Dan pendek cerita, ketika dia masuk ke tempat tujuannya, waktu dia keluar mobilnya hilang. Uangnya nggak dikasih, mobilnya yang diambil, saudara. Itu tidak membuat dia benci anak jalanan, tapi terpanggil teringat siapa engkau di masa lalu dan siapa engkau sekarang. Imannya beranjak. Karena waktu dia 16 tahun, waktu dia mau bunuh diri dari anak jalanan, dia masuk sebuah ibadah, dalam ibadah KKR anak muda, dia dilawat berjumpa dengan Kristus. Iman menjadi kendaraan membuat dia untuk mencapai keberhasilan di dunia, di majid konglomerat, apalagi. Tapi itu area pencapaian kita manusia. Tuhan mau berlebih dari itu, shifting, bergerak dari kanak-kanak jadi dewasa. Sehingga ketika dia terpanggil, dia rela kehilangan, melepaskan semuanya. Dan untuk apa? Menjawab panggilan Tuhan. Iman yang dewasa, berani melepaskan banyak hal, berani kehilangan segala hal, asal dia dapatkan apa yang Tuhan mau. Wow! Rasanya mustahil mungkin saudara kita lakukan itu. Jangan takut. 1 Korintus 3 ayat 6 dan ayat ke-7 dua kali berkata, Paulus memang yang mungkin menanam, Apolos yang menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Artinya Tuhan bisa menumbuhkan imanmu, Roh Kudus bisa membantu imanmu. Dari yang kanak-kanak menjadi dewasa, ayo saudara, Tuhan akan membawa Anda ke level itu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang kedua, kita akan belajar iman seperti dewasa dan iman kanak-kanak. Iman dewasa adalah iman yang berpusat kepada firman, bukan kepada keadaan atau perasaan. Saya ulangi, iman yang dewasa kedua adalah iman yang berpusat kepada firman, bukan kepada keadaan dan perasaan. Bapak Ibu harus paham nih, imanmu sulit bertumbuh ketika Anda ada di zona nyaman, zona tenang, zona yang namanya mungkin aman, saudara. Tapi iman itu akan tumbuh di satu tanah yang subur bagi iman, yaitu zona yang namanya kesulitan, kadang-kadang kesakitan. Di situ iman akan bertumbuh dengan cepat, Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi masalahnya, saudara. Seringkali, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mencari sesuatu yang nyaman. Tapi di sana justru iman itu akan tetap terus kanak-kanak. Tuhan akan paksa saudara kalau Anda mengalami ujian. Sekali lagi, kesulitan, kesakitan sebagai anak-anak Tuhan. Ingat, bukan berarti Tuhan meninggalkanmu, bukan berarti Tuhan sedang jahil, sedang ngefrank hidup saudara, bukan berarti Tuhan sedang yang namanya tersinggung dan ngambek dengan saudara, Tuhan jadi bisu dan tuli, enggak. Tapi justru Anda harus paham sebagai gereja Tuhan, sepanjang sejarah gereja dari para rasul sampai sekarang, iman menjadi raksasa rohani di tengah kesulitan dan di tengah kepedihan. Yang menjadi masalah, ayo waktu
waktu itu tiba dalam hidup saudara, kesulitan, kesakitan tiba dalam hidup saudara, perhatikan sungguh-sungguh, jaga baik-baik bagaimana respon dan sikapmu. Nah, orang iman yang dewasa, ketika yang namanya kesulitan, kesakitan tiba, ia tidak akan memberikan ruangan kepada perasaan dan emosimu. Dia tidak akan memberikan ruangan kepada keadaan. Untuk apa? Banyak berbicara, berkomentar, mempengaruhi banyak hal. Biasanya orang Kristen ya yang membuka ruangan bagi emosi, perasaan dan keadaan berbicara, maka di tengah proses kesakitan, kesulitan, dia akan mulai mempertanyakan karakter Tuhan. Katanya Tuhan setia, katanya Tuhan maha baik. Kok Tuhan izinkan seperti ini? Why Lord? Kenapa Tuhan? Nah, kalau kita sudah goyah imannya, itu berarti kita terlalu banyak mendengar perasaan, kita terlalu banyak mendengar apa yang dikatakan keadaan, saudara. Kalau kita hanya di level itu, Anda akan terus kanak-kanak, Anda akan mudah goyah. Walaupun Anda sebagai pohon besi, tapi kalau masih kanak-kanak usia setahun, mudah patah. Tapi Anda harus bertumbuh jadi dewasa, seperti pohon besi, kayu besi yang puluhan tahun itu. Karena di tengah kedewasaan, kau akan mantap, tidak tergoncang, setia sampai akhirnya. Bahkan kau akan mulai dipakai dalam kerajaan Allah untuk banyak hal. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Iman yang dewasa adalah justru ketika kesulitan datang, ketika kesakitan datang, Anda tidak memberikan ruang kepada perasaan, kepada keadaan. Itu akan ngomong, stop, aku hanya mau mendengar apa kata firman. Buka ruangan hatimu. Apa firman Tuhan ngomong apa? Ngerti nggak masuk akal, pegang, percaya. Nah, proses inilah yang lambat laun akan membuat Anda menjadi raksasa rohani. Kuat, tangguh, saudara. Amin. Itulah iman dewasa. Berpusat kepada apa kata firman, bukan apa kata keadaan atau perasaan. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Iman yang dewasa, iman yang kanak-kanak, dia akan tertuju di tengah proses ujian hidupnya kepada endingnya. Kapan ya Tuhan aku dipulihkan? Kapan aku disembuhkan? Sehingga kalau itu tidak datang-datang, Anda mulai nggak sabar, Anda mulai goyah. Tuhan ada nggak ya? Tuhan sayang nggak ya? Percuma nih saya. Kenapa? Toh nggak ngalami. Apa yang didoakan kok nggak jadi-jadi. Fokus iman kanak-kanak endingnya. Iman yang dewasa nggak berfokus kepada ending, tapi kepada proses. Dia akan paham, dia akan rela. Waktu dia menjadi anak Tuhan, masuk dalam ujian, kesakitan, bahkan kesulitan yang tidak pernah dibayangkan. Saudara, dia akan dengan sabar, karena dia tahu Tuhan sedang berproses dengannya. Tujuannya bukan ending, tujuannya di balik itu ada yang sedang Tuhan kejar dalam hidup Anda dan saya. Karena Tuhan, orang dewasa akan dia paham bahwa Tuhan akan lebih peduli kepada who you are, siapakah engkau, karaktermu seperti apa, bukan what you do, apa yang kau kerjakan karir. Tuhan lebih peduli kepada karakter dibandingkan karirmu. Karena ketika engkau masuk ke surga, engkau nggak bisa bawa karir, engkau nggak bisa bawa cash, uang cashmu, engkau nggak bawa bisa car, mobilmu, engkau nggak bisa bawa cloth, pakaianmu, kau akan bawa karaktermu. Jadi orang dewasa dia akan dengan sabar, karena pembentukan perubahan karakter tidak ada yang instan, sering melewati api, menghadapi pukulan palu demi palunya Tuhan. Tetapi Anda tahu bahwa ending daripada semua proses ini, Anda percayakan kepada kesetiaannya, Anda percayakan kepada kasihnya yang besar, sehingga Anda tahu suatu kali aku akan menjadi the man of God and the woman of God. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Itulah iman yang dewasa. Berpusat kepada firman, bukan keadaan dan perasaan. Yuk, kalau hari ini kita mudah goyah, bimbang dan mempertanyakan, sulit bertumbuh. Kita terlalu banyak main emosi, perasaan. Melihat keadaan. Lihat firman, fokus kepada firman, apa yang dia katakan, ucapkan. Haleluya.
Nah, saya diberkati Bapak Ibu. Satu kesaksian, waktu saya melihat dia sedang menyaksikan ini, hati saya tersentuh, rasanya mau menangis saudara. Dan saya sangat-sangat diberkati. Kesaksian dari seorang pastor Peter Tanchi, ya, dari CCF Filipina. Nanti Anda boleh lihat. Dia seorang hamba Tuhan yang dipakai berkhotbah dengan luar biasa, ya, di Filipina. Suatu kali dia bersaksi. Nah, dia yang udah usia ini saudara, ya. Nah, dia bersaksi bahwa suatu kali dia terkena musibah. Anak gadisnya yang sangat dia sayangi berusia 15 tahun bernama Joy diperkosa oleh 7 pria. Sangat pedih. Dia katakan, aku sangat pedih. Segala kesulitan yang lain bisa kujalani, tapi anak yang kusayangi, Tuhan, apa salah kami? Dia kata demikian, aku hamba Tuhan. Aku pergi ke sana ke satu tempat menginjil, memberitakan firman. Aku didik anakku dengan takut akan Tuhan. Dan dia seorang anak yang jaga kekudusan, seorang perawan yang menjaga sampai perawan dan takut Tuhan, dan dia bergaul dengan Alkitab. Kenapa Tuhan gak bisa jaga 7 pria? Setiap dia buka kamar, dia melihat anaknya, hatinya hancur. Dia nggak bisa terbayang. Semua sia-sia pelayanannya. Apa yang dikerjakan seolah-olah tidak ada sesuatu pun pembelaan, penghinaan, yang penghancuran dan kesakitan yang sangat teramat dalam. Sampai suatu kali di tengah kepedihannya, ada suara yang berkata, mempertanyakan integritas Tuhan. Mana Tuhan yang setia? Mana Tuhan yang pembela? Mana Tuhan yang pelindung? Tinggalkan Tuhan. Suara itu muncul saudara. Dan dia kaget dengan suara itu di level hamba Tuhan yang dipakai saudara. Tapi tiba-tiba istrinya pun nangis datang, gak kuat menghadapi ini. Dan dia cerita ada suara yang berbicara yang sama dalam hatinya. Tinggalkan Tuhanmu. Hamba-hamba Tuhan ini mengalami suara seperti itu. Dia kaget. Waktu mendengar kok isinya suara yang sama. Jadi tapi di tengah goncangan iman untuk dia goyah dan mundur, ada suara yang lain katanya yang muncul. Dan itu suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkanmu, jemaat Tuhan. Mungkin ada di antara saudara sedang berkata, wah kenapa nggak ngerti Tuhan? Kok bisa? Di tengah kau goyah, dengar. Suara Roh Kudus tertutup oleh perasaan dan keadaan, dan itu suara si jahat bisa masuk saudara. Tapi suara Kudus pasti membela. Dan apa yang Roh Kudus katakan? Roh Kudus gak banyak bicara. Dia munculkan firman Tuhan. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Gak masuk logika ayat ini dengan konteks apa yang dialami oleh anaknya. Kemudian 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami bukanlah ada pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara perhatikan, firman-firman ini tiba-tiba menjadi suara Roh Kudus, membuat dia kembali saudara. Esok harinya dia kembali ada di tengah jemaat, berdiri tegap di hadapan Tuhan, kembali menyembah Tuhan. Proses berjalan, tangisan berbulan-bulan, tapi teriakan suara-suara dia tutup, tidak beri ruangan. Dia hanya beri berpusat kepada firman Tuhan, dan Roh Kudus bekerja memampukan dia melewati. Anda lihat, Joy sudah bernikah ya dengan seorang pria, dan Joy saat ini sudah melepaskan pengampunan dan mengalami kesembuhan. Lebih daripada itu, Joy dan suaminya dipakai menjadi pembicara internasional juga, ya, anak dari Pastor Peter Tanchi ini, untuk menjangkau yang namanya korban kejahatan seksual dari para wanita yang hancur hidupnya dan datang pada Kristus Yesus. Bejana yang rusak Tuhan pakai. Dari mana? Roh Kudus memampukan melewati kesulitan dan kesukaran. Dan Roh Kudus mengajar kita berpusat kepada firman lebih daripada suara, perasaan, dan keadaan. Itulah sebuah proses pendewasaan. Haleluya, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin, amin.
Yang terakhir saudara, iman yang dewasa adalah iman yang sederhana. Saya ulangi, iman yang dewasa adalah iman yang sederhana. Ya, childlike, seperti anak, but no childish, tidak kanak-kanak. Bedakan seperti anak dan kanak-kanak, karena Yesus pernah berkata, Matius 18 ayat ketiga, yuk baca sama-sama, dan ayat keempat, 1, 2, 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Yang terbesar, yang mohon maaf ya, yang terdewasa kadang-kadang. Itu yang dewasa di mata Tuhan. Seorang anak kecil bergantung. Kedewasaan dalam kerajaan Allah bukan ketika Anda bisa sendiri, justru waktu Anda bergantung pada segala sesuatu. Setiap saya harus mempersiapkan kebenaran firman apa yang disampaikan per bulan. Saudara, itu tidak datang dari otak. Itu datang dari ketika saya tidak bisa apa-apa, hanya berlutut, nggak tahu besok ngomong apa. Nggak tahu besok ngomong apa, itu hari Sabtu, ngomong khotbah apa itu saudara. Hanya berlutut, Roh Kudus nyembah Tuhan di hadirat Tuhan. Nah Tuhan ajar justru semakin lama saudara. Saya sudah 24 tahun sepenuh waktu, berkhotbah sekian lama. Semakin lama, saya semakin bergantung. Roh Kudus, engkau mau ngomong apa? Saudara, itu iman seperti anak. Oke, kembali kepada seperti ini yang saya maksud. 1 Korintus 13 ayat 11, ayat terakhir, ya Anda perhatikan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku tinggalkan sifat kanak-kanak. Ayo kita lihat. Iman yang dewasa, iman yang sederhana, iman yang seperti anak, tapi bukan kanak-kanak. Iman yang seperti anak itu apa? Iman yang tanpa ragu-ragu, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Iman yang sederhana seperti anak itu adalah, dia tidak membiarkan logikanya yang pandai mengintervensi kerajaan Tuhan. Artinya, Tuhan, dengan cara apa ya Tuhan bisa nolong? Tuhan, siapa yang akan Tuhan pakai nanti? Harusnya menurut saya, si A yang bisa Tuhan gerakkan untuk memulihkan. Harusnya caranya begini Tuhan, di waktu sekarang. Jangan nanti, ini waktu momen yang paling tepat. Kalau engkau ingin melihat hidup saya pulih Tuhan. Dengan metode seperti apa dokter? Dia mulai logikanya itu bergerak. Bagi Tuhan, orang seperti yang membiarkan logikanya mengintervensi kuasa adalah orang yang childish, kekanak-kanakan. Seorang yang seperti anak, dia seperti anak yang mau minta susu ketika dia masih kecil. Tidak pernah tanya, papa, mama, toko lagi rame atau sepi? Omsetnya berapa seminggu ini? Kalau beli cucu aku bisa enggak ya? Oh enggak saudara. Waktu dia minta susu, aku mau susu, mungkin nangis doang. Itu anak, dia sepenuhnya, dia bergantung sepenuhnya. Saudara, itu anak. Ayo kita bertobat saudara. Jadi seorang anak yang kepada Bapa percaya tanpa mempertanyakan terlalu banyak, tanpa memperdebatkan terlalu banyak, tanpa membimbangkan terlalu banyak, tapi sungguh-sungguh just believe. Only believe, hanya percaya. Dan kalau udah percaya, let go. Anda serahkan, terserah. Anda nggak pernah pikirkan lagi apa yang sudah kau percayakan. Anda percayakan kepada kasih setia Tuhan. Iman seperti seorang anak yang sederhana. Iman itu nggak jelimet. Dia hanya berdasar bergantung kepada kebaikan, kesetiaan yang aku tahu Bapakku baik. Stop, udah, tenang, relax. Wow, itulah kedewasaan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya akan akhiri. Suatu kali ketika saya pelayanan di Jakarta, berpindah ke ibadah jam berikutnya, saya masuk dalam ruangan hamba Tuhan. Ada diaken yang mengetuk pintu ruangan hamba Tuhan, minta izin pada gembala, berkata, Pak, ada yang mau ketemu dengan Pak Henry, seorang anak dengan seorang mamahnya. Jadi dia masuk, saudara, dan
Apa yang terjadi? Waktu itu ya kita ada, tolong gambarnya ditayangkan. Gereja Tasik ini kita membuat buku ya. Buku komik, mujizat masih ada. Jadi yang membuatnya ini Miss Ica, guru sekolah minggu kita dan guru sekolah kita. Dia gambar, dia buat semuanya. Alur ceritanya saya yang buat, dia yang menggambarkannya. Sehingga jadilah satu buku, ya Pak Nikonya mirip, Pak Davidnya mirip, Pak Weliarnya mirip. Wah luar biasa. Dan saya melihat hambanya dipakai untuk hal-hal begini. Dan buku ini disupport, ada suatu percetakan di Bandung, saudara, free. Disupport 20.000 buku, bayang lebih. 20.000 buku, kami sebar ke seluruh Indonesia. Nah ceritanya, anak yang tidak kita kenal, saya tidak tahu namanya siapa, itu dibacakan oleh susternya buku ini. Suatu kali susternya ini dia sakit perutnya dan dia pergi ke dokter dan dokter mengatakan harus dioperasi karena ada tumor. Dia nangis. Nah saudara, orang tua sebagai orang tua dari anak itu juga bingung. Ya mau nggak biayain nggak bisa, mungkin ya ini terlalu besar. Jadi suster ini putus asa. Orang tuanya nggak berani mendoakan suster ini, tapi anak kecil dia penuh keberanian. Dia berkata, "Cus, kita kan baca buku itu. Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Yang buta melihat, tuli mendengar. Mau nggak aku doain?" Suster nggak menolak, sudah anak kecil yang mendoakan. Dan dia doa dengan sederhana. Mungkin tidak doa seperti para pendoa yang ada di mimbar. Dengan kata-kata orang-orang dewasa. Dia doa anak kecil. Dia berkata, "Tuhan Yesus, tolong Cus aku, sembuhkan dalam nama Yesus." Sederhana. Tapi apa yang terjadi? Penuh kepercayaan, gak ragu-ragu, gak banyak pikiran apa-apa. Dan akhirnya ketika malam hari Yesus ini ke toilet dan dia buang namanya darah sangat banyak. Ada banyak hal yang keluar dari tubuhnya. Esoknya dia pergi ke dokter, dicek ulang, dokter kaget, semuanya bersih dan hilang. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada, saudara. Haleluya. Iman dewasa. Terlalu pintar kita ini. Terlalu banyak logika. Terlalu banyak analisa. Terlalu banyak informasi. Sehingga kita di mata Tuhan menjadi kanak-kanak. Tuhan menunggu. Ayo tinggalkan kanak-kanak, masuk ke yang dewasa. Kalau ada yang melihat, hidupmu semakin indah, hidupmu semakin dipakai Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Itulah pesan di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.